Kids. Klik di sini untuk subscribe. Sebelum videonya mulai, subscribe ya. Petualangan 4 sahabat. Membaca itu menyenangkan. Di suatu pagi yang cerah, Milo, Rara, Tobi, dan Kiko sedang berjalan-jalan di dalam hutan. Mereka senang sekali menjelajah tempat-tempat baru. Kali ini, mereka menuju ke bagian hutan yang belum pernah mereka kunjungi sebelumnya. Di sana, mereka akan bertemu dengan seekor tikus yang sangat menyukai buku. Lihat, pohon besar itu kelihatannya menarik. Ayo kita ke sana. Mungkin kita bisa menemukan sesuatu yang menarik di sana. Siapa tahu ada buah lesat. Aku tidak sabar untuk melihat apa yang ada di balik pohon itu. Pelan-pelan teman-teman, hati-hati, jangan terlalu terburu-buru. Saat mereka mendekati pohon, mereka mendengar suara dari balik pohon. Keempat sahabat itu mendekat dan menemukan seekor tikus yang sedang membaca dengan serius. Lihat itu, ada tikus yang sedang membaca buku. Buku apa ya yang dia baca? Hei, kamu membaca apa di sana? Oh, halo, namaku Riko. Aku sedang membaca buku tentang hutan ini. Buku ini penuh dengan cerita dan pengetahuan yang sangat menarik. Buku? Kenapa kamu membaca buku? Bukankah lebih seru bermain dan berlari? Membaca buku itu seru. Kamu bisa belajar banyak hal baru dan mendapatkan pengetahuan yang tak terhingga. Selain itu, membaca juga bisa membawa kita ke dunia petualangan yang berbeda. Lihat, ini buku tentang bintang-bintang. Jika kalian membacanya, kalian bisa tahu banyak hal tentang langit malam dan planet-planet di luar sana. Wah, kedengarannya menarik. Aku suka memandangi langit malam. Mungkin aku bisa belajar banyak hal baru dari buku itu. Keempat sahabat, Milo, Rara, Tobi, dan Kiko duduk di sekitar Riko yang memegang buku tentang bintang. Mereka semua tampak penasaran dan antusias untuk belajar lebih banyak. Nah, teman-teman, ayo membaca bersama. Kita mulai saja dari buku ini. Buku ini bercerita tentang bintang-bintang di langit malam. Kalian tahu tidak? Bintang-bintang itu jauh lebih besar dari yang terlihat dari sini. Lebih besar dari pohon-pohon di hutan. Jauh lebih besar, Milo. Bahkan ada bintang yang ukurannya jutaan kali lebih besar dari bumi yang kita tempati ini. Wah, aku tidak pernah menyangka bahwa bintang-bintang akan sebesar itu. Tapi kenapa mereka terlihat begitu kecil dari sini? Itu karena mereka sangat jauh dari kita. Bintang-bintang yang kita lihat di langit malam berbeda di luar angkasa. Jaraknya sangat jauh. Saking jauhnya, cahaya dari bintang itu butuh waktu bertahun-tahun untuk sampai ke mata kita. Aku pikir bintang-bintang hanya untuk dilihat saja. Tapi ternyata mereka punya banyak rahasia. Itulah keajaiban membaca, teman-teman. Dengan membaca buku, kalian bisa belajar banyak hal baru yang tidak pernah kalian bayangkan sebelumnya. Seperti tentang bintang-bintang ini. Kita jadi tahu betapa besar dan jauhnya mereka. Dan betapa pentingnya mereka bagi manusia. Wah, aku tidak sabar ingin tahu lebih banyak lagi. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari buku ya. Benar, membaca buku adalah cara untuk menjelajahi dunia dan luar angkasa tanpa harus meninggalkan tempat kita. Setiap buku punya petualangan baru yang menunggu untuk ditemukan. Wah, ternyata membaca buku itu menyenangkan ya. Aku belajar banyak hal baru tentang bintang yang belum pernah aku tahu. Benar, membaca membuka dunia baru yang tidak pernah kita bayangkan. Dan dengan pengetahuan dari buku, kita bisa menjadi lebih bijaksana. Aku ingin membaca lebih banyak buku setelah ini. Aku ingin tahu lebih banyak tentang hutan dan bintang-bintang. Itu dia semangatnya. Dengan membaca, kalian bisa menjadi petualang sejati tanpa harus pergi jauh. Setelah selesai membaca, mereka berdiskusi tentang pelajaran yang mereka dapatkan. Sekarang aku paham. Membaca bisa membawaku ke dunia dengan petualangan baru. Dan kita bisa belajar banyak hal yang akan membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Aku dulu berpikir bahwa membaca itu membosankan. Tapi sekarang aku tahu, ini adalah cara yang menyenangkan untuk belajar. Buku adalah jendela dunia. Terima kasih Riko, karena telah menunjukkan kepada kami betapa pentingnya membaca. Senang bisa membantu teman-teman. Kalian selalu bisa datang ke sini jika ingin membaca lebih banyak buku. Hutan ini penuh dengan cerita yang menunggu untuk ditemukan. Dan begitulah keempat sahabat, Milo, Rara, Tobi, dan Kiko belajar bahwa membaca adalah hal yang penting dan menyenangkan. Dengan membaca, mereka bisa memulai petualangan baru setiap hari, meskipun hanya dengan membuka sebuah buku. Gimana? Sudah subscribe kan? Buruan subscribe! Ada video baru setiap hari loh! Sebelum videonya mulai, subscribe ya! Petualangan 4 sahabat, berbagi itu baik! Keempat sahabat sedang bersenang-senang bermain di pantai. Wah,
Hari ini cuacanya cerah sekali. Sempurna untuk bermain di pantai. Lihat, aku membuat istana pasir. Aku suka pantai. Banyak tempat untuk bersembunyi. Dan air laut sangat segar. Hari yang indah untuk kita semua. Tiba-tiba mereka mendengar suara kepiting yang mengeluh di dekat batu besar. Oh tidak, oh tidak. Semua barang-barangku terjebak. Aduh, kenapa ini bisa terjadi? Ada apa kepiting? Kenapa kamu terlihat kesal? Aku mencoba menyimpan semua makanan laut terbaik untuk diriku sendiri. Tapi sekarang, lihat, semuanya terjebak di bawah batu besar ini. Kamu menyimpan semua makanan untuk dirimu sendiri. Kenapa kamu tidak berbagi dengan yang lain? Karena aku ingin semuanya untuk diriku sendiri. Tapi sekarang, aku malah terjebak dalam masalah besar. Keserakahan seringkali membawa masalah. Mungkin kami bisa membantu, tapi kamu harus belajar sesuatu dari ini. Ayo, kita lihat bagaimana caranya membantu kepiting. Keempat sahabat mendekati batu besar di mana makanan laut kepiting terjebak. Mereka bekerja sama untuk mengangkat batu itu. 1, 2, 3. Dorong teman-teman, kita harus bekerja sama. Sedikit lagi, aku akan membantu dari sini. Setelah beberapa saat, batu itu berhasil diangkat dan makanan laut kepiting akhirnya terbebas. Wah, terima kasih. Kalian sangat baik. Sekarang aku punya semua makanan ini lagi. Tunggu kepiting, apakah kamu tidak merasa bersalah karena menyimpan semua hanya untuk dirimu sendiri? Bukankah akan lebih baik jika kamu berbagi dengan teman-teman yang lain? Mungkin kalian benar. Aku terlalu serakah dan ingin semuanya untuk diriku sendiri. Padahal berbagi bisa membuat semua orang bahagia. Kalau kamu berbagi, teman-temanmu akan senang. Dan kamu juga akan merasa lebih bahagia. Iya, berbagi itu menyenangkan. Dan kita bisa menikmati hal-hal bersama. Maafkan aku karena terlalu serakah. Aku akan berbagi makanan laut ini dengan semua teman-temanku di pantai. Itu keputusan yang bijak. Ketika kita berbagi, semua orang bisa merasakan bahagia. Dan tidak ada yang kekurangan. Kepiting segera berbagi makanannya dengan teman-teman lain di pantai. Semua binatang yang berkumpul menikmati makanan bersama. Terima kasih sudah membantuku teman-teman. Aku belajar bahwa keserakahan hanya membawa masalah. Tapi berbagi membawa kebahagiaan untuk semua orang. Senang bisa membantu kepiting. Iya, berbagi membuat kita merasa hangat. Dan lihat, semua orang jadi senang. Kapanpun kamu butuh bantuan lagi, ingatlah bahwa kami selalu ada untukmu. Tapi yang paling penting, ingat untuk selalu berbagi ya. Semua binatang tertawa bersama menikmati hari yang cerah di pantai. Kepiting tidak lagi serakah dan senang bisa berbagi dengan teman-temannya. Keempat sahabat senang bisa membantu kepiting dan melihatnya berubah menjadi lebih baik. Mereka tahu bahwa berbagi adalah pelajaran penting yang membuat semua orang bahagia. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Gimana? Yuk, pastikan sudah subscribe karena ada video baru setiap hari. Ayo subscribe sebelum videonya dimulai. Petualangan 4 sahabat menjelajah di gurun. Di tengah hutan yang hijau dan rimbun, ada suatu tempat yang misterius. Tempat itu adalah padang gurun yang tandus dan panas, terletak di dalam hutan. Hari ini, 4 sahabat, yaitu Milo, Rara, Tobi, dan Kiko, akan memulai petualangan mereka melintasi padang gurun. Lihat, di mana pohon-pohonnya? Sepertinya ini padang gurun, tapi di tengah hutan. Wow, aneh sekali. Padahal kita ada di dalam hutan. Kok bisa ada padang pasir? Ini pasti padang gurun hutan yang pernah kakekku ceritakan. Di sini suhu bisa sangat panas dan kita harus berhati-hati. Tidak ada air atau tempat untuk berteduh. Seru sekali. Ayo kita jelajahi padang gurun ini. Siapa tahu kita bisa menemukan sesuatu yang menakjubkan. Aduh, panas sekali. Aku tidak tahan dengan panas ini. Dan aku haus. Air ada di mana ya? Kita harus terus berjalan dan mencari tempat teduh. Jangan berhenti di tengah-tengah padang gurun. Kiko benar. Tenang saja teman-teman. Kita pasti bisa. Kita harus semangat. Hati-hati teman-teman. Ini adalah badai pasir. Oh tidak. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus berlindung. Cepat cari batu atau apapun yang bisa melindungi kita dari angin. Untung kita menemukan batu ini. Aku tidak pernah melihat badai pasir sekuat itu.
Tetap tenang kawan-kawan, badai ini akan berlalu. Kadang dalam hidup, kita harus menghadapi badai dengan sabar. Hei, lihat, apa itu? Sepertinya ada air di sana. Itu oasis, ada air dan pohon-pohon. Yeay, akhirnya kita bisa minum dan berteduh. Berkat kerja sama kita berhasil menemukan oasis. Kadang kita harus melewati banyak kesulitan sebelum menemukan hal yang baik. Padang gurun ini benar-benar petualangan yang menantang ya. Iya, tapi kita bisa menghadapinya karena kita saling membantu. Aku belajar kalau meskipun sulit, kalau kita tidak menyerah, kita pasti bisa menemukan sesuatu yang indah di akhir perjalanan. Benar sekali. Jangan pernah takut menghadapi tantangan. Bersama sahabat, kita pasti bisa melewati apapun. Dengan penuh semangat dan kerjasama, keempat sahabat berhasil melintasi padang gurun yang tandus dan menemukan oasis yang menyegarkan. Mereka belajar bahwa dalam setiap tantangan selalu ada hal baik yang menunggu mereka di akhir perjalanan. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Sudah subscribe kan? Subscribe untuk video baru setiap hari ya.